갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Di video kali ini sesuai dengan judul di thumbnailnya, saya akan mengajak kalian semua untuk membuat nih rencana anggaran untuk liburan saya sekeluarga. Sebelum lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik video saya kali ini. Kepada kalian yang baru gabung atau yang sudah lama gabung di channel YouTube saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati video-video dari saya. Tak lupa juga saya ingin terus nih meminta dukungan kalian dengan cara like dan komen video saya yang ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya biar saya makin semangat lagi untuk membuat video-video menarik buat kalian semua. Oke, terlebih dahulu saya mau membuat cover untuk rencana budget liburan saya kali ini. Dan sambil saya membuat cover ini, saya mau menyapa kalian semua dulu nih. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya berlimpah banyak rezeki. Amin. Oke, lanjut. Maaf ya tadi ada suara anak saya yang ikut di voice over. Soalnya seperti biasa saya sambil voice over sambil ngomong anak juga. Nah, di sini saya juga mau mendisklaimer nih bahwa pembuatan video ini tidak ada niat sama sekali untuk pamer ataupun ria. Di sini saya hanya ingin share bagaimana cara saya mengelola perencanaan anggaran untuk liburan saya sekeluarga. Di mana cara ini sudah pernah saya lakukan untuk liburan keluarga saya di bulan Mei tahun 2022 ini ya teman-teman. Dan mana tahu dari kalian semua juga butuh referensi nih bagaimana cara mengatur keuangan atau mengatur budget untuk liburan keluarga. Kalian boleh nih nonton video saya yang kali ini. Sekalian juga di sini saya mau menjelaskan bahwa liburan keluarga biasanya saya lakukan tiap 2 hingga 4 tahun sekali ya teman-teman. Jadi dalam persiapannya pun terbilang cukup matang atau proper. Makanya di sini nanti kalau misalnya nilainya terkesan terlalu tinggi, itu harap maklum ya teman-teman. Soalnya ini memang waktu nabungnya juga selama 2 hingga 4 tahun. Pokoknya untuk liburan keluarga itu kita sendirilah yang tahu bagaimana dan kapan untuk pelaksanaannya. Karena kalau mau ikutin orang-orang juga yang tiap tahun liburan itu, untuk saya pribadi secara finansial itu belum mampu ya teman-teman. Jadi biasanya tiap tahun itu kami hanya melaksanakan liburan-liburan rutin itu untuk mudik saja begitulah teman-teman. Jadi mudik sambil liburan. Nah, kalau untuk liburan besarnya bersama keluarga itu biasanya saya lakukan selama 2 hingga 4 tahun sekali seperti itu. Nah, oke, itu tadi cover untuk rencana anggaran liburan sudah selesai. Di sini kita masuk ke anggaran liburannya. Apa-apa saja sih yang saya siapkan untuk anggaran liburan saya kali ini. Ini sudah pernah saya aplikasikan ya teman-teman untuk liburan saya di tahun 2022 ini, tepatnya di bulan Mei kemarin. Nah, sebelum masuk ke budget liburannya, terlebih dahulu saya mau menghias halaman untuk anggaran liburan ini. Dan langsung saja dimulai dengan anggaran untuk tiket pesawat. Ya dong, namanya liburan pasti butuh yang namanya transportasi untuk menuju tempat liburannya. Nah, di sini untuk tiket pesawat saya anggarkan untuk 3 orang ya teman-teman, di mana masing-masing per orang itu sebanyak Rp4.500.000 untuk pulang pergi ya PP. Jadi totalnya untuk 3 orang itu ialah sebanyak Rp13.500.000. Nah, untuk biaya tiket pesawat ini nilainya biasanya tidak pasti ya teman-teman, tahu sendirilah kan, namanya tiket pesawat itu berubah-ubah sesuai dengan seasonnya. Dan untuk di anggaran liburan kali ini saya pakai nilai tertinggi di aplikasi ya teman-teman untuk harga tiket pesawatnya. Nah, lanjut setelah tiket pesawat ini saya juga menyiapkan budget untuk hotel dan penginapan. Dimana untuk hotel dan penginapan saya budgetkan itu maksimal di angka Rp5.000 per malamnya. Dengan estimasi kita tuh liburan keluarga biasanya itu
ambil 5 hari gitu ya teman-teman untuk liburannya, spending time-nya itu selama 5 hari. Nah oke, setelah hotel dan penginapan kita lanjut lagi ke mobil dan bahan bakarnya, dimana untuk mobil ini sendiri berdasarkan pengalaman kemarin karena berangkatnya juga di high season, jadi itu dapat Rp450.000 per hari. Itu mobil SUV Matic ya teman-teman, yang muat untuk satu keluarga gitu. Dan untuk BBM selama 5 hari saya budgetkan sebanyak Rp750.000. Itu sudah include dengan biaya untuk parkirnya ya teman-teman. Jadi total untuk mobil dan BBM ini ada sebanyak Rp3.000.000. Nah oke, ini lanjut lagi. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya teman-teman, soalnya untuk pembuatan post budget, makan dan oleh-oleh serta tiket tempat wisata itu udah record ya sebelumnya. Jadi di sini saya jelaskan saja teman-teman, untuk makanan oleh-oleh itu saya budgetkan sebanyak Rp7.500.000. Dimana untuk makan selama 5 hari itu saya estimasikan sebanyak Rp1 juta per harinya untuk 3 orang ya teman-teman. Jadi makan pagi, siang, dan malam. Sementara untuk oleh-oleh itu saya budgetkan sebanyak Rp2.500.000. Sehingga kalau di total semuanya itu pas ya teman-teman, di angka Rp7.500.000 untuk budget makan dan oleh-oleh. Nah oke, lanjut untuk tiket tempat wisata di sini saya budgetkan sebanyak Rp5 juta, di mana nanti dalam 5 hari liburan keluarga saya itu saya akan mendatangi atau mengunjungi 10 tempat destinasi, di mana tiap harinya itu ada 2 destinasi ya teman-teman yang akan kita kunjungi. Dan untuk masing-masing destinasi sini saya budgetkan sebanyak Rp500.000 untuk tiket masuknya. Nah untuk tiket masuk ini nilainya tidak mungkin seperti ini ya teman-teman, cuma ini untuk 3 orang begitu loh teman-teman. Dan nilainya juga saya up sedikit biar nanti kalau misalnya di dalam tempat wisata butuh minum atau makan, saya bisa ambil uangnya dari dana tiket masuk ini. Oke, lanjut lagi nih kita ke pos anggaran terakhir, yaitu belanja dan dana jaga-jaga. Dimana untuk belanja itu sendiri saya budgetkan sebanyak 2 juta per orang, sehingga kalau dikalikan untuk 3 orang maka totalnya ialah sebesar Rp6 juta. Sementara untuk dana jaga-jaga saya budgetkan sebanyak Rp2.500.000. Fungsi dari dana jaga-jaga di sini ialah mana tahu selama perjalanan nanti saya ada over budget di salah satu pos pengeluaran saya ini ya teman-teman. Jadi saya bisa memakai dana jaga-jaga saya terlebih dahulu. Nah oke, sekarang saya mau menjumlahkan nih semua pos-pos anggaran yang sudah saya buat tadi untuk liburan saya ini. Dan di sini saya dapat totalnya itu ialah sebanyak Rp40 juta. Nah ini kalau kalian lihat memang nilainya sedikit besar ya teman-teman, makanya itu saya untuk perencanaan budget liburan ini itu saya harus lakukan jauh-jauh hari sebelum liburannya, begitulah teman-teman. Dan ini dia sudah kelar ya ceritanya, ini saya menggambar atau mendekorasi untuk lembar budget liburan saya. Nah oke, untuk kali ini temanya memang cuma hitam putih ya teman-teman. Warnanya itu saya buat warna-warni hitam putih saja, soalnya kalau mau warna-warni kertasnya kurang menjanjikan nih, warnanya sedikit kecoklat-coklatan begitulah teman-teman. Nah oke, ini saya lanjut lagi ke lembar untuk perencanaan nabung liburan saya, dimana nanti pada tahap perencanaan tabungan ini saya akan menjabarkan nih berapa banyak jumlah yang harus saya tabung tiap bulannya, tiap harinya, tiap tahunnya, bahkan tiap minggunya ya teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat gambarnya itu ada DPS dan PLW. Jadi DPS dan PLW itu ialah destinasi yang akan saya tuju, di mana DPS itu kota yang ingin saya tuju dan PLW itu kota tempat tinggal saya ya. Tinggal kalian cari saja di aplikasi-aplikasi jualan tiket gitu, PLW itu apa sih. Nah oke teman-teman, nah di sini pertama saya harus menentukan dulu nih kapan waktu pelaksanaan untuk liburan saya dan keluarga ini. Di sini saya memilih tanggal 23 Maret tahun 2026. Kenapa tanggal 23 Maret? Soalnya tanggal itu bertepatan dengan pasca Idul Fitri ya teman-teman. Jadi di sini saya rencananya dan keluarga itu akan liburan setelah kita mudik begitulah teman-teman. Jadi pasca mudik kita langsung lanjut lagi ke kota tujuan kita untuk melaksanakan liburan kita ini. Jadi seringnya saya dan keluarga seperti itu ya teman-teman, untuk liburan kita selalu menginkludkannya dengan jadwal mudik biar bisa menghemat 1 kali penerbangan pulang gitu dari kota transit pesawat ke kota tujuan kita untuk pulangnya nanti. Semoga kalian mengerti ya teman-teman. Pokoknya ini cara saya untuk menghemat biaya tiket pesawat lah, seperti itu.
Oke, ini kita balik lagi ke videonya. Di situ saya sudah menjabarkan ya teman-teman, untuk pengumpulan dananya dari tahunan, bulanan, mingguan hingga harian. Jadi di sini saya punya waktu sebanyak 3 tahun 6 bulan atau sebanyak 42 bulan atau sebanyak 182 minggu atau lagi nih sebanyak 1477 hari ya teman-teman. Nah, dari penjabaran waktu ini saya akan membuat saving plan-nya, dimana untuk tahunan itu saya harus mengumpulkan sebanyak 11.500.000 per tahunnya untuk 3 tahun pertama, dan dilanjut lagi 5.500.000 untuk 6 bulan berikutnya. Nah, ini kalau kalian notice suara saya sudah sedikit pelan ya teman-teman. Ternyata saya sudah tahu nih kunci biar suara saya pelannya itu kalau anak saya sudah tidur. Nah, oke teman-teman, ini lanjut saja nih ke saving plan untuk bulanan. Untuk bulanan sendiri saya akan menyisihkan sebanyak 952.380 ya teman-teman. Saya bulatkan ke atas saja menjadi 953.000 per bulannya. Sementara untuk mingguan, di sini saya akan menyisihkan sebanyak 219.780 rupiah per minggunya, atau saya bulatkan saja menjadi 220.000 rupiah per minggunya. Dan selanjut lagi untuk harian itu saya akan sisihkan sebanyak 33.000 per hari kalau memang saya niatnya mau menabung harian. Tapi nanti kita lihat saja teman-teman, soalnya sedikit berat juga harian 33.000 itu. Kayaknya saya tidak menutup kemungkinan saya akan menggunakan dana-dana pendapatan ekstra dari suami untuk menutupi biaya-biaya liburan ini. Oke, kelar buat saving plan-nya. Saya lanjut saja membuat catatan sebagai reminder untuk diri sendiri, dimana catatan pertama itu ialah budget liburan idealnya direncanakan ketika semua hutang, kewajiban, kebutuhan hidup, dan tabungan wajib sudah terpenuhi. Dan yang berikutnya itu ialah saya juga membuat notes untuk diri saya sendiri, dimana untuk budget liburan tidak boleh mengurangi pos budget untuk membayar hutang atau kewajiban dan juga memenuhi kebutuhan hari-hari. Jadi kalau kalian ikuti budgeting saya itu, saya selalu membudgetkan untuk pembayaran seperti tabungan saya, untuk kewajiban saya, dan juga yang terakhir itu ya untuk biaya hidup saya dan keluarga. Jadi untuk biaya-biaya itu tidak boleh saya otak-atik ya teman-teman, hanya untuk mengisi pos untuk dana liburan ini. Jadi nantinya kedepannya itu bakal saya buat lagi satu buah pos simpanan atau saving, yaitu pos untuk dana liburan ini. Nah, oke teman-teman, di sini sambil menulis-nulis juga, saya juga mau share-share nih tips-tips kepada teman-teman semua, gimana sih biar liburan kalian itu enjoy. Nah, kalau saya pribadi kemarin tuh ya, saya selalu melakukan hal-hal yang saya tidak pernah lakukan ketika saya berada di tempat saya melakukan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi saya tidak suka tuh kalau liburan hanya sebatas staycation atau ke tempat-tempat wisata yang umum. Saya suka tuh mencoba hal-hal yang menurut saya tuh ekstrim, entah itu para layang kayak, entah itu naik paragliding atau apa begitu loh. Saya suka yang kayak gitu ya teman-teman, yang jarang saya lakukan biar saya tuh enjoy menjalani liburan saya. Nah, untuk tips selanjutnya buat kalian semua yang ingin menikmati liburan kalian, yaitu jangan pernah pikir hemat ketika kalian liburan. Yang namanya kalian liburan, kalian harus memuas-muaskan diri kalian. Makanya dalam pembuatan budget itu sudah disusun jauh-jauh hari. Jadi semua pos-pos budgeting kita yang sudah kita buat untuk anggaran liburan ini terpenuhi, begitulah teman-teman. Ini ngawur ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah kelar ya saya membuat saving plan saya, dan di halaman berikutnya itu saya membuat saving tracker untuk dana liburan saya, dimana ini saya buat untuk target tahun pertama ya teman-teman sebanyak 11.500.000. Saya membuat dengan 8 gelombang kanan, 7 gelombang bawah, aka 8 kotak ke kanan dan 7 kotak ke bawah, sehingga kalau totalkan itu ada sebanyak 56 kotak yang saya isi dengan nominal terendah 5.000 dan nominal tertinggi itu ialah 500.000 rupiah. Nah, oke teman-teman, rasanya itu saja yang ingin saya share kepada kalian
kalian semua. Saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video saya kali ini ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semua, atau ada salah-salah kata selama saya voice over ini. Saya mohon itu semua bisa teman-teman maklumi ya teman-teman. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton video saya sampai dengan detik ini. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung saya dengan cara like dan komen video saya yang ini, dan subscribe channel YouTube saya biar saya makin semangat lagi untuk membuat video-video menarik buat kalian semua. Akhir kata, saya harap video dari saya ini bisa menghibur dan memotivasi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.